Halo semuanya, berikut adalah video pembelajaran bahaya narkoba di kalangan pelajar. Kelompok kami terdiri dari Dedi Cahyono, Michael Setiawan, Viviana Angesti, Mariati, dan Angelita. Kemudian dibimbing oleh Bapak Golan Hasan serta Bapak Edi Yulianto Putra. Selanjutnya adalah penjelasan kami. Yang pertama, apa itu narkoba atau narkotika? Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian golongan narkotika itu ada 3. Yang pertama, narkotika golongan 1, yaitu yang berisiko tinggi menimbulkan kecanduan. Misalnya ada ganja, opium, dan tanaman koka. Lalu ada narkotika golongan 2, yaitu yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Contohnya ada petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Lalu yang terakhir adalah narkotika golongan ketiga, yaitu yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya ada kodein dan difenoksilat. Selanjutnya adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama itu ada halusinogen, yaitu obat yang dapat menimbulkan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Lalu yang kedua ada depresan, yaitu obat yang dapat memberikan efek, yaitu kerja sistem saraf menjadi berkurang, serta dapat menurunkan kesadaran dan memberikan efek mengantuk. Lalu yang terakhir adalah stimulan, yaitu obat yang dapat memberikan rangsangan kepada syaraf sehingga menimbulkan efek lebih percaya diri. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh narkotika yang banyak sekali jenisnya. Di sini contohnya ada ganja, sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, T-Rex, tembakau gorila, dan mushroom. Lalu selanjutnya ada jenis narkoba yang bisa menjadi obat. Yang pertama itu ada tirexiphenidil, yaitu obat yang dapat mengatasi gejala penyakit Parkinson serta gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu. Gejala ekstrapiramidal meliputi kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak terkendali, dan tremor. Lalu yang kedua ada alprazolam, yaitu obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Biasanya alprazolam ini digunakan untuk pengobatan jangka pendek, dan obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Lalu yang ketiga, riklona, yaitu obat yang diresepkan dokter untuk penderita gangguan panik, kejang infantil, epilepsi, dan kondisi lainnya. Jika dipakai berlebihan, bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau bahkan koma. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor pertama itu berasal dari faktor individual, yaitu kebanyakan ini dimulai pada saat remaja, sehingga pada remaja itu sering mengalami perubahan biologi, psikologi, maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkoba seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan yang meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan yang kurang baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat. Contohnya adalah seperti karena adanya komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang baik, seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang terlampau sibuk, acuh, otoriter, dan lain sebagainya. Bahaya serta dampak narkoba bagi kehidupan dan kesehatan itu yang pertama ada dehidrasi penyakit kulit, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, dan kematian. Berikut adalah sanksi penyalahgunaan narkoba yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba yang terdapat di dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu yang pertama, golongan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua ada narkotika golongan kedua bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkotika golongan ketiga. Bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, berikut adalah video pembelajaran singkat dari kami. Semoga dapat memberikan pelajaran dan dimanfaatkan dengan baik. Sekian, terima kasih.